Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu yang membahas dan menjelaskan tentang perkiraan nilai sampel dengan metode pendugaan interval. Membahas dan menjelaskan tentang sifat-sifat penduga. Baik. Yang pertama, definisi penggunaan interval. Penggunaan interval adalah metode statistik yang digunakan untuk memperkirakan nilai parameter populasi berdasarkan sampel. 2. Perdugaan interval memberikan rentang nilai yang diharapkan untuk parameter populasi. Baik. Jenis-jenis pendugaan interval ada 3. Yang pertama, penggunaan interval untuk rata-rata populasi. 2. Pendugaan interval untuk proporsi populasi atau P. Yang ketiga, pendugaan interval untuk variasi populasi. Ada sifat-sifat penduga. Sifat-sifat penduga adalah karakteristik yang dimiliki oleh penduga untuk memperkirakan nilai parameter populasi. Berikut adalah beberapa sifat-sifat pendugaan, yaitu ketepatan atau akurasi, keandalan atau reliabilitas, efisien, koefisientensi, objektivitas, dan validasi. Ketepatan atau akurasi, yaitu ketepatan adalah kemampuan penduga untuk memperkirakan nilai parameter populasi yang sebenarnya. Ketepatan diukur dengan menggunakan mean squared error atau MSE. Dan keandalan atau reliabilitas adalah kemampuan penduga untuk memberikan hasil yang konsisten dalam kondisi yang sama. Keandalan diukur dengan menggunakan koefisien variasi atau CV. Konsistensi adalah kemampuan penduga untuk memberikan hasil yang sama dalam kondisi yang sama. Konsistensi diukur dengan menggunakan koefisien dan konsistensi. Dan ada objektivitas, adalah kemampuan penduga untuk memberikan hasil yang tidak dipengaruhi oleh subjektivitas. Objektivitas diukur dengan menggunakan ukuran objektivitas seperti koefisien dan objektivitas. Baik, selanjutnya ada validitas. Validitas adalah kemampuan penduga untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas diukur dengan menggunakan ukuran validitas seperti koefisien validitas. Baik, selanjutnya contoh pendugaan interval. Contohnya perkiraan rata-rata tinggi badan mahasiswa dengan menggunakan sampel 100 mahasiswa. Hasilnya interval perkiraan untuk rata-rata tinggi badan mahasiswa adalah 165 sampai 175 cm.
Kelebihan penggunaan interval. Kelebihannya memberikan rentang nilai yang diharapkan untuk parameter populasi dan dapat digunakan untuk memperkirakan nilai parameter populasi yang tidak diketahui dan dapat digunakan untuk membandingkan hasil antara kelompok yang berbeda. Berikutnya kekurangan penggunaan interval. Kekurangannya memerlukan sampel yang besar untuk mendapatkan hasil yang akurat dan dapat memberikan hasil yang salah jika sampel tidak representatif dan dapat memerlukan waktu dan biaya yang besar untuk mengumpulkan sampel. Berikutnya beberapa aplikasi penggunaan interval. Yang pertama itu penelitian kesehatan ya. Penggunaan ini dapat digunakan untuk memperkirakan rata-rata tekanan darah pasien dengan hipertensi dan penggunaan ini dapat digunakan untuk memperkirakan proporsi pasien yang sembuh dari penyakit tertentu. Yang kedua itu penelitian pendidikan. Penggunaan interval ini dapat digunakan untuk memperkirakan rata-rata nilai ujian siswa dan penggunaan ini dapat digunakan untuk memperkirakan proporsi siswa yang lulus ujian. Yang ketiga itu penelitian ekonomi. Penggunaan ini dapat digunakan untuk memperkirakan rata-rata pendapatan bulanan masyarakat dan penggunaan ini dapat digunakan untuk memperkirakan proporsi masyarakat yang memiliki pendapatan di atas rata. Yang keempat itu penelitian sosial. Penggunaan ini dapat digunakan untuk memperkirakan rata-rata umur pernikahan masyarakat dan penggunaan ini dapat digunakan untuk memperkirakan proporsi masyarakat yang memiliki anak di bawah umur 5 tahun. Berikutnya adalah beberapa saran penggunaan interval. Yang pertama itu pilih sampel yang representatif. Pastikan sampel yang dipilih representatif dari populasi yang ingin diperkirakan. Yang kedua itu gunakan ukuran sampel yang cukup besar. Pastikan ukuran sampel yang digunakan cukup besar untuk memastikan bahwa hasil penggunaan interval yang diperoleh akurat. Yang ketiga itu pilih tingkat kepercayaan yang tepat. Pilih tingkat kepercayaan yang tepat untuk penggunaan interval seperti 95% atau 99%. Yang keempat itu perhatikan asumsi dari kondisi. Perhatikan asumsi dan kondisi yang diperlukan untuk penggunaan interval, seperti asumsi normalitas dan homogenitas. Yang terakhir itu lakukan validasi dan verifikasi. Lakukan validasi dan verifikasi hasil penggunaan interval untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh akurat dan dapat dilihat. Berikutnya ada kesimpulan. Penggunaan interval adalah metode statistik yang digunakan untuk memperkirakan nilai parameter populasi berdasarkan sampel. Dan penggunaan interval memiliki beberapa sifat penduga seperti ketepatan, keandalan, efisiensi, konsistensi, objektivitas, dan validitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, jika ada kelebihan mohon diungkapkan. Sekian, terima kasih. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.